Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Ke soal yang pertama, penggunaan kata yang tidak tepat terdapat pada kata tidak tepat. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, substansial dalam kalimat 3. Kita baca dulu, orang yang sangat termotivasi adalah orang melaksanakan upaya substansial guna menunjang tujuan-tujuan produksi kesatuan kerjanya dan organisasi di mana ia bekerja. Oke, substansial. Orang yang melaksanakan upaya substansial. Nah, kata substansial ini sudah tepat penggunaannya. Kenapa? Karena substansial ini sama artinya dengan sungguh-sungguh atau sesungguhnya. Jadi, orang yang sangat termotivasi itu adalah orang yang melaksanakan upaya yang sesungguhnya. Berarti bukan opsi yang A jawabannya, opsi yang B, minim dalam kalimat 4. Seseorang yang tidak termotivasi hanya memberikan upaya minim ketika bekerja. Nah, ini juga penggunaannya sudah tepat. Minim itu artinya sangat kecil atau sangat sedikit. Jadi, seseorang yang tidak termotivasi itu hanya memberikan upaya yang kecil ketika dia bekerja. Berarti bukan opsi yang B juga. Lanjut ke opsi yang C, individual dalam kalimat 5. Kalimat 5, konsep motivasi merupakan sebuah konsep penting dalam studi tentang kinerja individual. Oke, ini juga sudah tepat, individual itu artinya sendiri ya. Berarti bukan opsi yang C juga. Opsi yang D, motif dalam kalimat 6. Kalimat 6, dengan demikian motivasi berarti pemberian motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Oke, ini juga sudah tepat penggunaannya. Jadi motif itu artinya hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Atau dengan kata lain, alasan sehingga terjadinya suatu hal. Berarti bukan opsi yang D juga, berarti otomatis yang salah penggunaannya atau yang tidak tepat penggunaannya adalah opsi yang E, yaitu efisien. Kita baca dulu kalimat 13. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat penting bagi suatu perusahaan atau instansi karena dapat mendorong karyawan untuk bertindak secara ikhlas dalam mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Nah, ini penggunaannya salah, seharusnya diganti efektif. Jadi, efektif itu berasal dari kata efek, yang artinya adanya pengaruh. Jadi, tujuan perusahaan itu dapat berjalan secara efektif atau secara cepat sehingga menghemat waktu. Berarti penggunaan kata yang tidak tepat itu terdapat pada opsi yang E, yaitu kata efisien dalam kalimat 13, yang mana seharusnya diganti kata efektif. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 32. Kata ini pada kalimat 13 merujuk pada, kalimat 13. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat penting bagi suatu perusahaan atau instansi karena dapat mendorong karyawan untuk bertindak secara ikhlas dalam mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa motivasi, berarti ini membahas terkait dengan motivasi. Jadi kata ini atau penjelasan ini merujuk pada kata motivasi. Kita baca kalimat sebelumnya. Mulai dari kalimat pertama saja ya. Motivasi finansial adalah dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan finansial kepada pegawai. Imbalan tersebut sering disebut dengan istilah insentif. Motivasi non-finansial adalah dorongan yang tidak diwujudkan dalam bentuk finansial atau uang, melainkan diwujudkan dalam bentuk pujian, penghargaan, pendekatan antar manusia, dan sebagainya. Dari penjelasan ini, setelah kita baca kalimat sebelumnya tadi, ini membahas terkait dengan motivasi finansial dan non-finansial. Berarti kata ini pada kalimat 13 merujuk pada motivasi finansial dan non-finansial, opsi yang A. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 33. Kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat. Kita analisis masing-masing opsi jawaban ke opsi yang A. Motivasi berasal dari kata move atau mover yang berarti mengerahkan. Penggunaan ejaannya ini tidak ada ejaannya. Ini sudah tepat, jadi jika ada kata asing seperti move atau mover itu bisa kita tulis miring dan kita apit dengan tanda petik. Untuk
kalimat pertama atau kalimat ke-1 ini tidak ada masalah, kita ke kalimat 6. Kalimat 6, dengan demikian motivasi berarti pemberian motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Oke, ini ada sih, tidak ada kesalahan ejaan, tetapi hanya ada kesalahan penggunaan tanda baca. Seharusnya setelah konjungsi dengan demikian ini harus dibumbui dengan tanda koma. Tapi karena yang diminta adalah penggunaan ejaan, berarti untuk kalimat 6 ini juga tidak ada masalah dalam penggunaan ejaannya, cuman kesalahannya adalah penggunaan tanda bacanya. Oke, berarti bukan opsi yang A, opsi yang B. Kalimat 2 dan 12. Kalimat kedua, seperti yang dikatakan Yanggi dalam Martoyo 2000, motif atau dorongan dalam adalah suatu dorongan yang menjadi pangkal seseorang melakukan sesuatu atau bekerja. Oke, ini juga tidak ada masalah. Ke soal nomor 12. Soal nomor 12 mana nih? Ini, motivasi non-finansial adalah dorongan yang tidak diwujudkan dalam bentuk finansial atau uang, melainkan diwujudkan dalam bentuk pujian, penghargaan, pendekatan antar manusia, dan sebagainya. Oke, ejaannya tidak ada masalah, juga tanda bacanya sudah tepat, ada beberapa tanda koma untuk mengapit antar beberapa kata, jadi penggunaannya sudah tepat karena digunakan dalam kalimat perincian. Bukan opsi yang B jawabannya, opsi yang C, kalimat ketiga dan 9. Kalimat ketiga, orang yang sangat termotivasi adalah orang melaksanakan upaya substansial guna menunjang tujuan-tujuan produksi kesatuan kerjanya dan organisasi di mana ia bekerja. Nah, kalau kita lihat kalimat ketiga ini ada kesalahan penggunaan ejaan. Untuk membuat kalimat ini rancu atau tepat, ini seharusnya ada kata yang ya setelah kata orang, jadi yang di sini nih. Jadi katanya bisa rancu atau baik. Orang yang sangat termotivasi adalah orang yang melaksanakan upaya substansial. Kemudian ada nih kata yang salah penulisannya. Bukan di mana ya, tapi di mana. Jadi bukan serangkai, tapi terpisah. Kemudian seharusnya bisa kata di mana ini juga diganti dengan tempat. Jadi katanya bisa berubah. Orang yang sangat termotivasi adalah orang yang melaksanakan upaya substansial guna menunjang tujuan-tujuan produksi kesatuan kerjanya dan organisasi tempat ia bekerja. Jadi untuk kalimat ketiga ini ada beberapa kesalahan. Kemudian kita lanjut ke kalimat 9, motivasi atau dorongan kepada pegawai untuk bersedia bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama dapat dikualifikasi menjadi dua macam, yaitu motivasi finansial dan non-finansial. Oke, ada nih ejaan yang salah, yaitu bekerja sama. Jadi bukan ditulis serangkai ya, tapi ditulis terpisah. Bekerja spasi sama. Jadi penulisannya harus seperti itu. Berarti kalimat ketiga salah, kalimat 9 salah. Berarti untuk soal nomor 33, kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat ketiga dan kalimat 9. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, untuk opsi yang lain tidak perlu kita analisis, langsung kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 34, bagaimana hubungan isi antar paragraf dalam teks tersebut? Oke, hubungan isi antar paragraf. Kalau kita lihat opsinya menyangkut keseluruhannya, ada paragraf ke-1, 2, 3, dan 4. Berarti kita harus baca keseluruhan paragrafnya atau mulai dari paragraf 1 sampai paragraf keempat, agar kita bisa menemukan bagaimana hubungan isi antar paragraf dalam teks atau bacaan tersebut. Ke paragraf pertama, motivasi berasal dari kata motive atau mover yang berarti mengerahkan. Seperti yang dikatakan Yanggi dalam Martoyo 2000, motif atau dorongan adalah suatu dorongan yang menjadi pangkal seseorang melakukan sesuatu atau bekerja. Orang yang sangat termotivasi adalah orang yang melaksanakan upaya substansial guna menunjang tujuan-tujuan produksi kesatuan kerjanya dan organisasi di mana ia bekerja. Seorang yang tidak termotivasi hanya memberikan upaya minim ketika bekerja. Oke, untuk paragraf ke-1 ini membahas secara umum terkait dengan motivasi. Lanjut ke paragraf kedua. Konsep motivasi merupakan sebuah konsep penting dalam studi tentang kinerja individual. Dengan demikian, motivasi berarti pemberian motif atau hal yang menimbulkan dorongan
atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Dapat juga dikatakan bahwa motivasi adalah faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Paragraf kedua ini membahas terkait dengan konsep motivasi dan merupakan lanjutan dari paragraf pertama. Lanjut ke paragraf ketiga. Menurut Merkoyo 2000, manusia akan memiliki semangat untuk mengerjakan suatu hal jika dapat menghasilkan sesuatu yang dianggapnya sangat berharga, yang berdampak pada kelangsungan hidupnya, menimbulkan rasa tentram, rasa aman, dan sebagainya. Motivasi atau dorongan kepada pegawai untuk bersedia bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu motivasi finansial dan non-finansial. Oke. Paragraf ketiga ini masih pemaparan dari paragraf-paragraf selanjutnya. Kita lanjut ke paragraf keempat atau paragraf terakhir. Motivasi finansial adalah dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan finansial kepada pegawai. Imbalan tersebut sering disebut dengan istilah insentif. Motivasi non-finansial adalah dorongan yang tidak diwujudkan dalam bentuk finansial atau uang, melainkan diwujudkan dalam bentuk pujian, penghargaan, pendekatan antar manusia, dan sebagainya. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat penting bagi suatu perusahaan atau instansi karena dapat mendorong karyawan untuk bertindak secara ikhlas dan mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Nah, kalimat keempat ini merupakan sebuah penjelasan dari kalimat ketiga, yang mana di kalimat ketiga ini mengatakan bahwa ada dua macam motivasi, yaitu motivasi finansial dan non-finansial. Nah, dua motivasi ini dijelaskan secara lebih rinci di kalimat keempat, yaitu di kalimat berapa nih? Kalimat 10 dan kalimat 12. Jadi, bisa kita lihat di opsi jawaban, hubungan isi antar paragraf dalam teks tersebut adalah paragraf keempat menjelaskan paragraf ketiga, yang mana paragraf keempat itu menjelaskan motivasi finansial dan non-finansial yang sebelumnya telah disebutkan di paragraf ketiga. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 35. Kita baca dulu soalnya. Dalam paragraf tersebut terdapat bentukan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, yakni kita analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, kata bermukim, kalimat ke-1. Di mana masyarakat bermukim, di tempat itu pasti akan terjadi dinamika sosial. Kata bermukim ini sudah tepat, jadi bermukim itu artinya bertempat tinggal. Jadi di mana masyarakat bertempat tinggal, di tempat itu pasti akan terjadi dinamika sosial. Berarti karena opsi A ini tepat, berarti bukan jawabannya. Opsi yang B, kata permukiman, kalimat kedua. Dalam hal ini, sekecil apapun perubahan pola hidup masyarakat juga akan terjadi di tempat permukiman itu dan berdampak pada perubahan bidang lainnya. Kata permukiman sudah tepat penggunaannya, jadi tidak ada masalah. Bukan opsi yang B jawabannya. Ke opsi yang C, kata berdampak pada perubahan bidang lainnya. Ini juga tidak ada masalah, penggunaannya sudah tepat. Lanjut, kata perubahan, kalimat ketiga, berdampak pada perubahan bidang lainnya. Kata perubahan ini juga sudah tepat dan tidak ada masalah. Berarti jika seperti itu otomatis yang salah itu adalah opsi yang E, yaitu kata pakaian. Tapi kita baca dulu. Sebagai contoh, perubahan gaya pakaian masyarakat akan menghasilkan perubahan pada ekonomi masyarakat. Nah, setelah kita baca, kalimatnya ini kurang tepat dan terdengar rancu disebabkan oleh kata pakaian. Jadi, kata pakaian ini seharusnya ditambahkan imbuhan ber. Jadi, berpakaian. Sehingga kalimatnya bisa rancu. Berpakaian ini artinya memakai pakaian. Jadi, kalimatnya bisa baik. Sebagai contoh, perubahan gaya berpakaian atau memakai pakaian masyarakat akan menghasilkan perubahan pada ekonomi masyarakat. Berarti jika seperti itu, bentukan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya adalah opsi yang E, yaitu kata pakaian. Seharusnya ditambahkan imbuhan ber di awal katanya. Lanjut ke soal nomor 36. Media massa dalam perkembangannya telah bertransformasi menjadi sebuah industri bisnis yang menjanjikan karena kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan semakin bertambah.
Makna istilah bertransformasi dalam kalimat di atas adalah bertransformasi. Bertransformasi ini artinya berubah bentuk, sifat, wujud, rupa, dan sebagainya. Jadi, jika seperti itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Jadi, kata bertransformasi ini menurut KBBI berubah bentuk, sifat, wujud, rupa, dan sebagainya. Tapi berubahnya itu ke arah yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 37, kalimat berikut yang tidak efektif. Oke, kalimat efektif. Nah, kalimat efektif artinya kalimat yang penulisannya sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan atau sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Mulai dari penggunaan ejaannya yang tepat, kemudian penggunaan tanda bacanya yang sesuai, juga bentukan katanya yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, karena di sini mengatakan yang tidak efektif, berarti hal itu berkebalikan dengan kalimat efektif, yang mana kalimat tidak efektif ini adalah kalimat yang penulisannya tidak sesuai dengan EYD atau PUEB. Kita analisis saja masing-masing opsi jawaban ke opsi yang A. Masyarakat adat mengkhawatirkan hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Oke, kalimatnya sudah tepat, penggunaan tanda bacanya juga sudah tepat, tanda koma ini digunakan untuk kalimat pemerincian. Jadi, jadi opsi A ini sudah efektif, berarti bukan jawabannya. Opsi yang B, dengan demikian terdapat 5.000 kelompok masyarakat adat yang berada di 90 negara di dunia. Opsi yang B, penggunaan tanda baca setelah konjungsi dengan demikian sudah tepat, kemudian ada penulisan angka. Nah, sudah saya bahas di materi UTBK SNBT Bahasa Indonesia bagian penulisan kata dan penggunaan huruf. Jadi jika ada angka dan bilangan, jika ada angka atau bilangan yang terdiri dari 1 atau 2 suku kata, itu penulisannya harus huruf, bukan angka. Jadi jika seperti itu, opsi yang B ini salah. Kenapa? Karena 5.000 ini dapat ditulis dengan huruf karena terdiri dari 2 suku kata. 5.000. Nah, ini terdiri dari 2 suku kata, jadi ditulis dengan huruf, bukan angka. Kemudian 90. 90 ini juga terdiri dari 2 kata. 90. Nah, jika seperti itu, maka seharusnya ditulis dengan huruf, bukan angka. Berarti opsi yang B ini salah. Jika salah, berarti kalimatnya tidak efektif. Berarti soal nomor 37, kalimat yang tidak efektif adalah opsi yang B. Oke, kita analisis dulu opsi-opsi yang lain. Opsi yang C, dalam musyawarah masyarakat adat tahun lalu telah dibicarakan hak dan kewajiban mereka. Oke, ini tidak ada masalah. Opsi yang D, perubahan iklim menjadi persoalan bukan hanya bagi manusia, melainkan juga bagi alam. Ejaannya sudah tepat dan penggunaan tanda bacanya juga sudah tepat. Tanda koma diletakkan sebelum konjungsi melainkan, tetapi, sedangkan, dan sebagainya. Jadi sudah tepat, kalimatnya efektif. Kemudian opsi yang E, bentuk kegiatan ini adalah menyusun desain, mengembangkannya, dan pemasaran produknya. Penggunaan tanda bacanya yaitu tanda koma juga sudah tepat karena digunakan dalam kalimat pemerincian. Berarti tepat ya untuk soal nomor 37, kalimat yang tidak efektif adalah opsi yang B. Lanjut ke soal terakhir, soal nomor 38. Pemakaian tanda baca yang betul terdapat pada kalimat, tanda baca juga sudah saya bahas di materi UTBK SNBT Bahasa Indonesia bagian pemakaian tanda baca. Untuk soal ini kita analisis saja. Opsi yang A, usaha maju, anak-anaknya sudah menjadi sarjana, kehidupannya bergelimang
harta. Oke, penggunaan tanda baca yaitu tanda titik koma. Nah, penggunaannya ini sudah tepat. Kenapa? Karena memang penggunaan tanda titik koma itu digunakan pada kalimat yang setara, menghubungkan antara kalimat yang setara dengan kalimat yang lainnya. Atau dengan kata lain, tanda titik koma ini sebagai pengganti kata penghubung. Berarti penggunaannya sudah tepat. Berarti kemungkinan pemakaian tanda baca yang betul atau yang benar itu terdapat pada kalimat A, yaitu ini nih, opsi yang A. Kita simpan dulu. Opsi yang B, perhitungan kita meleset karena tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, tanda baca koma ini penggunaannya salah. Kenapa? Karena tidak boleh ada tanda baca koma sebelum kata karena. Jadi seharusnya tanda koma ini dihilangkan. Apalagi opsi yang B ini merupakan suatu kalimat utuh. Jadi tidak boleh ada tanda baca yang mengapitnya. Lanjut ke opsi yang C. Tetangga saya menerima hadiah 5 juta rupiah. Oke, 5 juta rupiah ini penggunaannya salah. Kenapa? Jadi antara rupiahnya dengan bilangannya yaitu 5 juta itu tidak boleh ada spasi yang mengapitnya. Jadi harus ditulis serangkai. Jadi seperti ini, 5 juta rupiah. Ini salah ya, jadi opsi yang C ini juga penggunaannya salah. Apalagi juga sering terjadi penulisan yang dianggap lazim, padahal sebenarnya itu salah. Jadi ada penulisan seperti ini, Rp titik 5 juta rupiah. Jadi ada titik yang mengapit setelah kata Rp atau sebelum kata bilangannya. Seharusnya ini salah, tidak boleh ada tanda titik yang mengapitnya. Oke, kita lanjut opsi yang D. Mereka ingin membangun masyarakat, tetapi perangkat teknologinya kurang lengkap. Nah, ini nih. Seharusnya dibumbuhi tanda koma sebelum konjungsi tetapi. Jadi, syarat penggunaan tanda baca koma itu salah satunya adalah digunakan sebelum konjungsi tetapi, melainkan, sedangkan, dan lain sebagainya. Jadi, untuk opsi yang D ini salah, seharusnya ditambahkan tanda titik koma sebelum konjungsi tetapi. Lanjut ke opsi yang E. Dari segi ekonomi, masyarakat di daerah ini terbagi atas golongan ekonomi lemah, sedang, dan kuat. Oke, tanda koma setelah kata ini seharusnya dihilangkan karena ini merupakan suatu kalimat yang utuh, tidak boleh ada tanda koma yang mengapitnya. Kemudian tanda baca koma di kata lemah, sedang ini sudah tepat karena merupakan kalimat pemerincian. Jadi karena ada tanda baca koma yang salah, berarti opsi yang E ini penggunaannya kurang tepat juga. Berarti benar ya untuk soal nomor 38, penggunaan tanda baca yang benar atau yang betul itu terdapat pada opsi yang A atau kalimat usahanya maju, anak-anaknya sudah menjadi sarjana, kemudian kehidupannya bergelimang harta. Oke, untuk untuk subtes, pemahaman, pengetahuan, dan pemahaman umum cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya. Terima kasih.